kirimkan kembali. Silakan. Sebelum saya ke materi selanjutnya, materi yang kemarin ada pertanyaan. Kayaknya kemarin ada beberapa pertanyaan ya, yang saya coba pending karena informasinya belum detail. Monggo, coba bertanya apa? Jadi kemarin saya mencoba mencari. Sebentar. Nanti tolong yang kemarin bertanya mengingat kembali apa pertanyaannya. Nanti saya kasih poin. Bob, gitu ya. Jadi poin itu diberikan ketika nanti dari saya. Tidak semua orang dapat 20, nanti mungkin hanya bisa dapat setengah, dapat seperempat, tergantung dari nilai pertanyaannya ya. Yang kemarin bertanya, tolong diingat-ingat kemarin bertanya apa? Lagi, enggak bisa. Jadi kemarin saya mencoba mencari sebuah video yang menjelaskan silakan lebih mengatakan pada otomotif. Nah, apakah penggunaan sonor kayak di sebuah mobil yang dimana itu penerapannya untuk media parkir. Nah itu kan bukannya kayak identitas ya pemrogramannya sudah. Oh kalau ini sudah mepet sekian senti dengan video itu akan berhenti secara otomatis. Jadi itu kan identitas jika dibanding secara logika. Tapi ternyata itu masih lama dari sekitar. Iya, gini. Kembali kita ke pembahasan kemarin. Ada satu statement yang menguatkan kapan kita menggunakan sistem cerdas. Beberapa orang mendefinisi sistem cerdas itu sangat luas dan sebagainya. Oke lah. Saya ingin membatasi bahwa kita menggunakan sistem cerdas ketika if dan else tidak sanggup untuk menyelesaikannya. Kenapa tidak sanggup? Karena bisa if dan else bisa sangat-sangat banyak. Ketika if dan else-nya tidak sangat banyak, sampai bisa memberikan aturan-aturan dari if dan else tadi, maka nggak perlu sistem cerdas. Paham? Dan biasanya ketika kita berbicara sistem cerdas, itu di ujungnya sebelum masuk ke sistem cerdas, kita itu harus menggunakan kaidah-kaidah fixed problem seperti image processing, kemudian sensor. Itu adalah kaidah-kaidah yang harus diselesaikan dulu sebelum masuk ke sistem cerdas. Nah, jadi salah satu contoh, kalau misalnya kita ingin mengenali wajah, face recognize, maka yang pertama, apakah ini kepala atau bukan, itu bukan sistem cerdas yang menganalisa. Nah, jadi yang melakukan analisa itu adalah image processing. Jadi dia mengidentifikasi apakah ini kepala atau tidak, ini kita bisa pakai if dan else. Gitu. Tapi ketika sudah mengcrop satu wajah, kemudian ini apa, ini mulai if dan else sudah tidak sanggup. Sama dengan ketika kita melakukan crop plate number recognize, pengenalan huruf, pengenalan tanda tangan, pengenalan sidik jari, pengenalan ya huruf biasa, misalkan plat nomor. Maka yang dilakukan oleh image processing itu adalah bagaimana mendapatkan plat nomor. Paham ya? Plat nomor itu tidak dicari dengan menggunakan sistem cerdas, tapi menggunakan image processing dengan menggunakan fixed property, dengan menggunakan kaidah-kaidah grafis. Setelah kita dapatkan kotak plat nomornya, kemudian kita potong per huruf, maka ketika huruf ini mau dicari, biasanya identitas sudah tidak sanggup. Misalkan ditanya, kalau ininya gembul maka itu adalah B. Itu seringkali susah, karena hurufnya bisa Arial, bisa macam-macam. Yang pertama, kemudian yang kedua, bisa saja dia itu kepotong, bisa saja itu pencahayaannya nggak bagus, bisa aja macam-macam gitu, sehingga akhirnya kita akan kesulitan untuk mendapatkan itu huruf apa. Ketika kita kesulitan, ketika sangat sulit untuk mendapatkan sebuah penjelasan detail atau menggunakan if dan else, maka pada saat itu kita menggunakan sistem cerdas. Ya, jadi sensor, kalau misalnya kita punya mobil yang bisa parkir sendiri, sensornya itu sensor biasa, pakai sistem fixed problem. Jadi dia menggunakan sistem bisa pakai Doppler, bisa menggunakan image processing, dia bisa menggunakan banyak hal untuk mengidentifikasi apakah memang ini sudah dekat dengan objek sebelahnya.
Tapi untuk melakukan pemikiran bahwa dia sekarang harus bagaimana, itu artificial intelligence yang akan memberikan instruksi. Otaknya itu adalah di sistem. Paham? Oke, ada pertanyaan lagi? Atau apa? Ditulis dapat poin 3. Oke, gak ada pertanyaan lagi? Sama kemarin bertanya sesuatu? Yang benar, pindah pakai kata-kata Ya, sama dengan kata-kata yang bertanya dulu. Yang lain? Kalau nggak ada, kita sekarang akan membahas temanya. Kalau kemarin itu apa itu sistem cerdas? Kenapa harus ada sistem cerdas dan bagaimana sistem cerdas itu dengan sistem konvensional berbanding sistem cerdas dan sistem konvensional? Maka pada hari ini kita akan membahas tentang seberapa boleh, seberapa mungkin yang kita bahas pada pertemuan tadi, seberapa mungkin, seberapa banyak sistem cerdas itu dipakai. Ya, ini yang saya ingin sampai melakukan eksplorasi. Sampai melakukan eksplorasi di YouTube, sampai melakukan eksplorasi di Wikipedia, di banyak hal. Di bagian mana sistem cerdas sekarang itu dipakai? Gitu. Ini penting supaya kita paham bahwa ini menggunakan teknologi sistem cerdas, ini tidak menggunakan sistem cerdas. Ya. Salah satu contoh pesawat terbang. Pesawat terbang itu kan begitu canggih ya. Kapan dia turun? Sebenarnya ini kan konsep fisika yang dimainkan dengan menggunakan sesuatu yang teknologi yang luar biasa, begitu. Jadi bagaimana kapan sayapnya itu melengkung, kapan sayapnya itu mulai ditegakkan, kapan dia mulai membelokkan kiri dan kanan. Itu sebenarnya apakah menggunakan sistem cerdas apa tidak? Padahal begitu dahsyatnya. Selama ini yang saya prediksikan, selama ini yang saya analisa, coba nanti saya mencari di mengeksplorasi. Selama ini ketika berhubungan dengan nyawa manusia, itu manusia tidak ingin sistem cerdas masuk. Tapi sudah mulai didesak ya. Seperti kemarin ketika kita melihat Google membuat mobil tanpa setir, itu sebuah terobosan yang luar biasa. Meskipun kalau datang ke Indonesia mungkin orangnya harus baca Yasin dulu ya di dalamnya supaya yakin ya tidak ada apa-apa gitu. Dan belum pernah dicoba di lalu lintas Indonesia yang begitu aneh gitu kan, tiba-tiba robot gitu. Itu belum, mungkin AI-nya masih harus banyak belajar di Indonesia begitu. Ya, ketika itu tidak menggunakan setir, artinya benar-benar dia bergerak sendiri, maka ada wilayah di mana dia tidak bisa. Pada saat itu sistem cerdas di sini mana sistem cerdas itu ada. Ini yang harus sampai analisa. Saya akan mencoba sedikit memperjelas tentang 3 kekuatan dasar awal dari sistem cerdas. Apakah mungkin kita membuat sebuah sistem cerdas yang ada di Indonesia? Ya, kita pikirkan. Misalkan saja dokter robot dan begitu ya. Jadi sampai tiba-tiba disuntik oleh dokter robot, sendok digital. Memungkinkan tidak? Apakah memungkinkan alat operasi dokter yang bisa mengoperasi jantung kita itu adalah robot? Memungkinkan tidak? Oh, yang sederhana aja, bagaimana tukang becak dari robot dan begitu ya. Memungkinkan tidak? Ayo pikirkan. Sampai sekarang ini teknologi yang sekarang, katakan aja misalkan yang ada di, saya pernah melihat ada proses pembuatan keripik singkong gitu ya. Keripik singkong atau keripik kentang. Itu dari ujung ke ujung tidak ada manusia sama sekali. Itu lalu dipotong-potong kecil, wah diayak dan sebagainya sampai akhirnya jadi
langsung masuk itu sudah tidak ada tangan manusia. Semua mesin. Apakah ini menggunakan teknologi cerdas? Itu yang saya ingin sampaikan hari ini. Meyakini bahwa di titik mana sih sebenarnya sistem cerdas itu ada. Pak, ada 3 besar dari sistem cerdas. Yang pertama adalah bagaimana melakukan simulasi dari sel saraf otak manusia. Yang kedua, bagaimana manusia berpikir. Yang ketiga adalah bagaimana manusia merasa. Jadi nanti kita akan bicara. Jika waktunya cukup, mungkin sampai pada proses pembuatan. Jika waktunya tidak cukup, mungkin nanti kita akan masuk di dalam kelompok-kelompok belajar, kelompok-kelompok studi dari mahasiswa yang mau belajar dengan tentang teknologi cerdas. Karena sampai sekarang tidak banyak orang yang masuk ke sistem cerdas ini. Kenapa mereka tidak masuk? Karena mungkin mereka tidak paham. Ya. Setahu saya banyak orang yang berpikir bahwa sistem cerdas ini hanya sebuah teknologi canggih saja, begitu. Kenapa ada sistem cerdas? Banyak orang yang hanya belajar dari teknik bagaimana sistem cerdas itu. Tidak banyak orang yang mempelajari filosofi seperti yang barusan saya cerita, yang kemarin saya cerita. Kenapa? Sampai suatu saat nanti perlu mencoba sistem cerdas. Kenapa? Itu tidak banyak orang baik S1, S2, S3 yang belajar ini. Sebagian besar mereka merasa tidak bisa menjawab kenapa sistem cerdas ini. Ya, saya coba tanya kepada jagoan sistem cerdas, kenapa sistem cerdas ini ada. Seringkali selama S3 pun itu tidak mempelajari filosofi. Kita belajar tentang artificial intelligence. Bagaimana manusia itu? Apa sih yang dilakukan oleh mesin? Begitu. Mesin ini mencoba mempelajari bagaimana manusia itu berlogika. Detailnya nanti akan ada pertemuan selanjutnya. Saya hanya akan bercerita supaya filosofi yang kemarin saya ceritakan itu tidak lepas. Gitu. Nanti kita akan bicara teknisnya. Bagaimana membuat sistem cerdas, bagaimana cara membuat artificial intelligence. Kita akan nanti mencoba praktek. Insya Allah. Rasanya sih setelah saya rasa ada waktu kita untuk mencoba. Asal saya tidak sering patah-patah ya. Oke, artificial intelligence. Artificial intelligence itu apa sih? Artificial intelligence itu adalah bagaimana mensimulasikan seperti apa manusia berpikir. Oke. Jadi memodelkan bagaimana manusia berpikir. Sebenarnya mau dia model teknologi macam-macam dan sebagainya, fokusnya bagaimana manusia berpikir, bagaimana kecepatan mengambil keputusan. Pak, ya, itu istilah yang mau dibahas. Bagaimana sih manusia itu cepat mengambil keputusan? Pak, oke, ayo kita. Jadi hari ini kalau misalkan memang mungkin saya akan bahas tiga-tiganya, kalau nggak mungkin saya hanya bahas artificial intelligence. Jadi salah satu contoh saja. Misalkan kita berbicara masalah makanan, kuliner. Oke, saat apa yang terpikirkan pertama kali ketika saat ditanya tentang saya ingin makan yang enak, murah, ikan. Yang terpikirkan pertama kali apa? Jadi ditanya saat ini misalkan saja adalah sebuah mesin. Pertanyaan ini nanti akan saya kasih pertanyaan lain. Kita sekarang sedang ingin ngajari tentang sebuah mesin yang ingin memberikan jawaban. Mesin kita ini kan harus sudah memberikan jawaban kan, mesin cerdas. Ketika ada pertanyaan, apa yang terpikir pertama kali ketika ada pertanyaan, tolong carikan kuliner yang dekat, murah, dan enak. Apa itu? Yang terpikirkan adalah langsung sebuah jawaban. Pikiran yang lebih mendasar lagi, mesin ini adalah sebuah adalah makhluk yang tidak secerdas sampean. Ya, pikirkan sesuatu yang sangat cerdas. Salah satu contoh, misalkan gini,
Hey robot, saya minta sampean itu ke warnet 1. Maka robot itu apa yang dilakukan pertama kali? Maka dia akan berpikir, oke, warnet 1. Berarti harus ada sertifikat ruangannya, siapa nama orangnya, begitu tempatnya di mana. Dan setelah itu makin ke belakang adalah oke, sekarang saya harus belok kiri atau belok kanan, gitu kan? Itu yang dia pikirkan. Pak, dia tahu goalnya ada sesuatu, tapi dia harus mulai berpikir bagaimana mempercepat mendapatkan goalnya itu. Balik ke saat tadi. Ketika ada pertanyaan kuliner yang dekat, yang enak, maka yang terpikirkan kalau langsung dikatakan, misalnya robot diberitahu bahwa, robot cari apa tadi? Sapi. Misalnya seperti itu. Maka robot itu pasti tidak tahu. Ya, apa itu? Gitu ya. Dan teman-teman yang lain juga tidak tahu ya. Teman yang lain tidak tahu, gitu kan? Ya. Maka apa sih? Jadi misalnya ada sampai orangnya, oke, sampai menganggap bahwa sapi lain tadi lakukan yang tepat. Misalkan tahu bahwa robot itu juga tidak tahu kan? Ketika robot itu sudah tahu tempat kamera, langsung dia menuju gitu kan? Ada GPS yang menunjukkan bagaimana lokasi dia juga sangat besar. Anggap saja lokasi itu dia tidak tahu. Maka apa yang dilakukan? Cari GPS, bukan menanyakan itu ke Google. Misalkan saja tiba-tiba tidak dapat. Tanya orang Pak. Tanya orang. Tanya orang. Siapa orang yang mau ditanya? Apakah semua orang yang ditanya? Kalau orang terdekat. Jika misalkan memang di situ tidak ada orang yang ditanya, apa ya? Apa ya? Apa ya? Jadi misalkan sampai tidak tahu tempat itu, tidak ada yang diajak bertanya. Kemudian saya tetap harus diminta membeli, begitu. Apa ya? Searching di Google, searching di Google. Ketika di Google muncul sekian banyak informasi, apa yang dilakukan? Definisi meyakinkan seperti apa? Jadi ketika anggap saja sampean adalah orang yang baru pertama kali membuka Google ya, otak sampean sudah begitu cerdas. Anggap saja sekarang mesin ini itu tidak tahu bagaimana cara kita ngajari pada mesin, ngomong pada mesin bahwa ini adalah yang paling meyakinkan. Definisi meyakinkan. Definisikan. Kira-kira seperti apa dengan ngobrol dengan mesin? Mesin ya? Wow. Oke, gini. Ini yang disebut dengan sebuah metode pencari jawaban. Ini yang diajarkan kepada artificial intelligence. Bagaimana sih sebuah mesin itu melakukan aktivitas sebagaimana manusia untuk mencari, untuk melakukan pendekatan sebuah tempat. Ini jadi bagaimana sebuah mesin bisa menjawab dan bicara artificial intelligence. Mau pakai metode apapun wis terserah. Yang penting ujungnya bagaimana mesin itu bisa menjawab. Bagaimana kita ngajari sebuah mesin itu bisa menjawab. Cara contoh supaya kita membuat mesin cerdas untuk kesehatan, katanya gitu. Nah, baca begitu. Misalkan kita membuat sebuah mesin untuk ahli jantung, kita tolong dulu ya, membuat mesin yang paham tentang ilmu jantung.
misalkan kita membuat mesin tadi itu belajar 3 tahun di kedokteran, nggak akan pernah lulus. Nggak akan pernah lulus. Oke, saya beri gambaran. Sampai anggap saja sampai itu lulusan, anggap saja. Atau malah lulusan saya. Sampai datang, sampai menjadi asisten dari seorang pakar, seorang dokter. Gara-gara stres. Jadi sampai adalah seorang asisten dari seorang pakar profesor yang sudah sangat botak. Setiap kali dia ngobrol dengan pasiennya, sampai ada di situ. Sampai bukan seorang pakar, sampai hanya mungkin tidak lulus SMA, tapi hanya menjadi asisten. Asisten itu pokoknya nuruti, ambil minum, ambil kopi. Ini karena tidak ada. Jadi sampai selalu duduk ketika dokter itu pakar itu ngobrol dengan ilmu kesehatan. Ya. Ketika si dokter itu datang seorang pasien, begitu, maka apa yang dikatakan dokter itu pertama kali? Ketika pasien datang, apa yang ditanyakan? Sakit apa? Pasiennya misalkan tidak tahu gitu, misalkan saya nggak tahu sakit apa gitu. Monggo, siapa tidak? Keluhannya apa? Oke. Si pasien tadi menyatakan keluhannya. Saya itu loh sakit perut. Apa yang dilakukan? Apa yang kira-kira ditanya oleh dokter selanjutnya? Mungkin dia akan bertanya di bagian mana yang sakit. Ya kan? Mungkin tidak seperti itu. Ketika diberitahu di bagian yang tengah dok, yang sakit, oke, maka dokter itu tidak perlu bercerita tentang kaidah ilmiah, gitu kan? Di tengah itu ada lambung, ada jantung. Si pasiennya setelah diceritain ngantuk kan? Gitu. Dan pasti dokternya bertanya lagi, kira-kira apa? Sudah berapa lama? Terus kemudian ada muntah-muntah, gitu kan? Dokter kan bertanya itu. Pertanyaan sederhana ya. Gitu. Habis makan apa? Habis joget terlalu banyak. Nah, pertanyaan itu direkam oleh seorang asisten tadi yang dia SMA aja tidak lulus. Dia setiap saat mendengar ini. Dia tidak pernah membaca buku-buku tebal yang hanya bisa dipakai untuk tidur, gitu kan? Dia tidak pernah membaca buku-buku kedokteran. Dia tidak paham tentang istilah-istilah yang sok pinter itu, yang bahasa-bahasa apa yang diapakan oleh dokter untuk 5 jari aja, gitu bahasanya bulat gitu. Dia tidak hafal itu kan? Tapi dia setiap hari mendengarkan dokter ini. Sampai suatu saat kemudian dokternya memberikan, oh kalau begitu obat merah, misalkan gitu, kasih obat. Oh kalau begitu Intrustok. Oh kalau begitu, nah itu. Ya, si dokternya setelah melakukan analisa kemudian dia memberikan sebuah justifikasi. Oke? Dia memberikan justifikasi, dicatat sama si orang yang enggak asisten tadi yang masih SMA itu dia enggak lulus, apalagi dokter. Dia daftar ke fakultas dokter aja enggak diterima kan? Sama dengan siapa yang melakukan desain pesawat yang dari Cina itu, yang pendiri Alibaba.com, Jack Ma. Nah, Jack Ma. Itu dia masuk kuliah daftar 8 kali nggak pernah diterima kan? Terus dia dua uang miliar. 1 menit itu transaksinya sudah 1.000 menit. Oke, balik ke gini. Ketika 10 tahun lah, anggap aja begitu ya. 10 tahun si asisten tadi ikut kepada dokter tadi. Suatu saat, meskipun dia tidak boleh secara legal membuka praktek, tapi kemudian dia membuka praktek dan banyak yang cashflow. Terus Ya, banyak yang ketika
ketika dikasih obat sama dia selalu ingat begini, coba katakan Pak, nggak sakit obat ini. Dia nggak tahu di situ ada apa. Dia nggak tahu apakah pankreasnya bermasalah, apakah obatnya bermasalah. Dia tidak tahu. Yang penting kalau dokter dulu ketika ditekan yang sakit, kamu mesti ini metret. Akhirnya dia menjadi orang yang sukses. Mungkin nggak? Artinya kecerdasan yang dimiliki oleh dokter itu dipindah ke Jakarta. Ini proses yang dilakukan di artificial. Pak. Jadi dia tidak perlu disuruh membaca buku-buku yang tebal untuk bisa mengambil sebuah keputusan. Pak. Jadi mesin itu tidak perlu dipelajari, mesin ini buku karangan. Baca satu-satu nggak ngerti mesin juga. Dan saya yakin sampai juga tidak ngerti gitu kan. Ketika sampai saya kasih buku fisika IT ya, jangan suruh baca gitu kan. Makanya pelan-pelan nggak ngerti. Karena memang belajar itu tidak seperti itu. Oke, balik ke tadi saya merusak definisi belajar sampai. Jadi ketika dia mempelajari bagaimana sebuah kebiasaan dari seorang pakar, maka tiba-tiba mesin ini menjadi seorang pakar. Ini yang disebut dengan expert system. Ada salah satu contoh lagi. Ini nggak boleh ditiru. Misalkan saja ada seorang yang ahli bermain falas, karena nggak tahu ya, bisa panggilan. Jadi dia pintar untuk memprediksi kapan membeli dan kapan membuang uang. Begitu, dia jagoan. Atau jangan begitulah. Misalkan saja ini agak jelek ini. Misalkan ahli taruhan gol bola. Kan dulu kan sering ya. Nanti sampai AI sampai Rudi. Jadi misalkan sekarang Liverpool sama Chelsea gitu ya. Seorang yang jagoan itu dia prediksinya sering tepat gitu. Dia prediksinya sering tepat gitu. Misalkan oke, Liverpool itu begitu ya. Pokoknya apapun itu. Ketika dia didatangi atau didekati oleh seorang asisten dia, yang juga tidak mengerti tentang bagaimana teori prediksi itu, tapi karena si itu jagoan, dia langsung ngajak ngobrol. Versi ini yang nanti rodo semua. Sekarang kayak bisa kan gitu ya. Parameter yang dia pakai, itu sebenarnya kan memang ada bukunya. Tapi mungkin karena dia orang jagoan itu adalah orang yang bercerita milestone, orang yang bercerita inti permasalahan. Ini yang knowledge management. Nah, ketika ini permasalahan tadi itu diceritakan, orang ini tidak perlu belajar banyak. Orang ini tidak perlu belajar tentang sebuah statistik persamaan probabilitas dan tidak perlu. Tapi ketika dia hanya melihat kebiasaan dari seorang pakar tadi, kemudian dia mencatat itu, maka dia bisa. Jadi artificial intelligence, teori apapun itu fokus pada kecepatan mengambil keputusan. Ya. Ada pertanyaan? Jadi salah satu contoh seperti permainan catur, nggak usah dianalisa semua, nggak usah pakai buku catur dulu pembukaan dia bisa aja itu. Jika perlu gitu, mesin juga tidak perlu tahu apakah pembukaan apa. Pembukaan 2 menteri, pembukaan macam-macam, menteri kesehatan, nggak ada gitu. Dia hanya mengatakan, misalkan kondisi seperti ini, saya harus majukan muda. Kenapa? Idenya biasanya begini. Jagoan itu mempunyai kebiasaan seperti itu. Itu yang kita. Ada pertanyaan? Teori yang saya ceritakan tidak banyak diceritakan meskipun level S3. Level S3 pun berbicara teknik, berbicara filosofi. Kemudian orang Indonesia mengajar berbicara filosofi.
Ada pertanyaan? Kalau berbicara tentang cara berpikir manusia kan pasti ada pertimbangan untuk mengambil keputusan. Lalu itu misalkan keputusan pertama, misalnya A. Manusia kan pasti berpikir bahwa kalau saya ambil A itu akan seperti apa, akan seperti apa. Kalau tadi bilangnya Vincent itu hanya berbicara bagaimana seseorang itu melakukan sesuatu keputusan terus dicontoh, itu kan hanya keputusan yang sudah jadi begitu kan. Kalau misalkan itu masih keputusannya itu berat A, B, C, D, itu apakah masih bisa berpikir ini A ini? Oke. Fase berikutnya nanti kita akan membahas tentang bagaimana membuat peta logika. Orang sering menyebutnya dengan knowledge base, peta logika. Ya, setelah ini akan saya bahas bagaimana membuat peta logika. Sebelum ke sana, sampai harus paham bahwa artificial intelligence itu tidak perlu mesin itu diajari tentang teori-teori apapun. Misalkan saja, saya ingin membuat mesin ahli memprediksi cuaca, nggak perlu sampai kuliahkan mesin ini ke jurusan fisika gitu, nggak perlu dikuliahkan di meteorologi dan geofisika, nggak perlu, gitu, ya. Berikan kebiasaan saja. Kemudian jika ini tidak bisa, maka melakukan begini. Nah, itu nanti ada yang diistilahkan dengan knowledge base. Bagaimana sebuah basis pengetahuan, bagaimana mempetakan logika. Nanti sudah kita paham ya. Jadi itu yang disebut dengan peta logika. Tapi yang terpenting peta logika ini sebelum kita masuk ke sana ya, itu berbasiskan dari pengalaman, berbasiskan dari feeling, berbasiskan dari istilahnya itu tacit knowledge. Tacit knowledge itu feeling, jadi feeling. Sampai kalau ketemu dengan arsitek, sampai orang fisika ya, misalnya ditanya, siapa yang ditanya? Kira-kira kalau aku bangun gedung farmasi ini, itu berapa miliar? Itu sampai berapa? Sebut aja. 3 miliar, itu sampai 5 miliar. Lebih? 20 miliar, yang benar sekitar itu. Artinya kalau sama jika tadi itu ambruk. Ya, artinya apa? Artinya bahwa kita tidak punya tacit knowledge, kita tidak punya feeling. Paham ya? Jadi si mesin tadi, si asisten tadi, ketika dia nyantrik, ini teknologi nyantrik. Ya, ketika si asisten tadi nyantrik pada orang yang punya tacit knowledge yang sangat tinggi, maka dia akan menjadi jagoan. Gitu. Jadi kalau misalkan saja si nyantrik tadi itu nyantrik pada dokter yang barusan lulus, begitu, itu mesti pasiennya banyak yang mati.